Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuba Cahya Ramadanti, NIM 1803211000074 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian D. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Technical Efficiency in Malaysian Textile Manufacturing Industry, a Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach. Jurnal yang saya review merupakan jurnal tahun 2018, volume 12, nomor 2, halaman 407-419 oleh Muh Fahmi Abdullah, Lai Wei Seng, dan Hamdan Muhammad Isa, publikasi International Journal of Economics and Management. Latar belakang penelitian pada jurnal ini yaitu industri tekstil merupakan salah satu industri yang ditargetkan di bawah Master Plan Industri Ketiga sebab merupakan sumber pendapatan ekspor terbesar ke-10 di Malaysia. Namun, kinerja pekerja dan perkembangan teknologi yang cepat dalam rantai pasokan menuntut industri untuk menunjukkan efisiensi teknis tingkat tinggi untuk mengatasi munculnya operasi baru dan teknologi baru yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi dan menganalisis faktor-faktor inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia tahun 2015. Penelitian ini menggunakan model Stochastic Frontier Analysis atau SFA dengan menggunakan data sebanyak 1.010 perusahaan berdasarkan sensus terbaru pada tahun 2015 yang diperoleh dari Department of Statistics Malaysia. Hasil penelitian. Penelitian ini melakukan dua uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama untuk menentukan manakah fungsi produksi terbaik antara fungsi produksi Cobb-Douglas atau fungsi produksi Translock. Kemudian uji hipotesis yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil. Uji hipotesis ini akan melihat nilai LR test atau LR statistik yang kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada signifikansi 1%. Untuk uji hipotesis yang pertama, H0 menunjukkan bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan fungsi yang paling sesuai untuk merepresentasikan keseluruhan data, sedangkan H1 menunjukkan bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas bukan merupakan fungsi yang paling sesuai untuk merepresentasikan keseluruhan data. Nah, berdasarkan hasil analisis pada tabel, diperoleh bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas ditolak pada tahun 2015, sehingga fungsi produksi Translock dipilih dan dianggap lebih sesuai untuk merepresentasikan data yang dianalisis. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua, H0 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil, dan H1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil. Berdasarkan hasil analisis pada tabel, diperoleh bahwa terdapat pengaruh inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia pada tahun 2015. Nah, berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, di mana Y merupakan output, K merupakan modal, L merupakan tenaga kerja, II merupakan input perantara, dan selanjutnya juga terdapat faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil, yaitu RKL yang merupakan rasio modal tenaga kerja, TPL yang merupakan biaya pengeluaran untuk pelatihan tenaga kerja, kemudian ada RSDIP yang merupakan rasio tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah, kemudian RDEG yang merupakan rasio tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi, kemudian W yang menunjukkan besaran upah,
ICT yang menunjukkan besarnya pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian DFSME yang merupakan variabel dummy yang menunjukkan apakah terdapat hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian R&D yang merupakan research and development. Berikut merupakan tabel hasil estimasi parameter SFA. Estimasi parameter dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi translog pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa variabel tenaga kerja dan input perantara menunjukkan hubungan yang signifikansi pada tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa input tersebut memenuhi persyaratan maksimum industri manufaktur tekstil, sementara variabel modal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan industri manufaktur tekstil. Hal tersebut terkait dengan kelebihan input yang mengakibatkan inefisiensi dan jumlah output yang dihasilkan tidak mencapai level maksimal atau sesuai dengan hukum the law of diminishing return. Secara keseluruhan, parameter gamma menunjukkan nilai positif dan signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa inefisiensi teknis berpengaruh signifikan terhadap tingkat dan perubahan produksi industri manufaktur tekstil di Malaysia. Selain itu, nilai sigma dari kuadrat juga signifikan, yang berarti bahwa terdapat perusahaan yang tidak beroperasi secara efisien. Selanjutnya, hasil analisis tingkat efisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia. Secara keseluruhan, efisiensi teknis industri manufaktur tekstil di Malaysia pada tahun 2015 berada pada tingkat yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis rata-rata sebesar 0,805 yang menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan berada pada tingkat efisiensi teknis yang tinggi. Berikut merupakan hasil analisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia tahun 2015. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis yaitu capital labor ratio, SDIP ratio, DEG ratio, wage rate, dan ICT expenditure. Sementara training expense, SME dummy, dan research and development tidak berpengaruh terhadap inefisiensi teknis. Analisis faktor penyebab inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio modal tenaga kerja atau capital labor ratio menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%, yang berarti inefisiensi teknis pada perusahaan dapat dikurangi. Ketika ada peningkatan rasio modal tenaga kerja sebesar 1%, maka inefisiensi teknis dapat dikurangi sebesar 0,05%. Variabel rasio tenaga kerja dengan pendidikan menengah atau SDIP dapat menurunkan inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia dengan signifikan pada taraf 1%. Ketika terjadi peningkatan proporsi pekerja dengan tingkat pendidikan menengah sebesar 1%, maka inefisiensi teknis dapat dikurangi sebesar 0,17%. Rasio tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi atau DEG juga menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan pada taraf 1%. Apabila rasio tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi meningkat sebesar 1%, maka inefisiensi teknis akan turun sebesar
0,46%. Variabel besaran upah dapat juga mengurangi inefisiensi teknis pada industri manufaktur tekstil di Malaysia. Apabila terdapat kenaikan gaji sebesar 1%, ketidakefektifan teknis dapat dikurangi sebesar 0,15%. Variabel pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh signifikan pada taraf 1% dan memiliki hubungan yang negatif. Peningkatan pengeluaran teknologi informasi dan komunikasi sebesar 1% dapat menurunkan inefisiensi teknis sebesar 0,05%. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.